الحمد لله رب السماوات والأرضين ثم نصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنته ودينه إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan kita sehingga kita bisa melaksanakan insyaallah nanti salat Jumat dan juga merasakan manisnya mendengarkan khutbah salat Jumat pada hari ini. Tapi para jamaah, yang kita rasakan akhir-akhir ini mendengar beberapa kabar tentang kematian, soal maut, al-wafah dari sanak, saudara, atau kalau tidak keluarga besar kita, atau kalau tidak teman-teman kita, atau kalau tidak guru-guru kita, atau kalau tidak tetangga-tetangga kita. Dan seharusnya seorang mukmin ketika mendengarkan itu semua itu mengintrospeksi diri, bukan malah takut terhadap kematian. Dan seharusnya kita sebagai orang-orang beriman itu memiliki cita-cita yang tinggi. Yaitu apa cita-cita tersebut? Kita mati atau wafat dalam keadaan husnul khatimah, akhirat yang baik. Dalam sabda Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amalan seseorang menjadi tolak ukur baik atau tidaknya adalah di akhirannya. Maka di kesempatan kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan amal-amal kebaikan. Tapi ada sebuah cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan terjadi di akhir zaman sebuah penyakit yang menyebar kepada hampir atau mayoritas kaum muslimin. Apa penyakit tersebut? Yaitu al-wahn. Diriwayatkan dari Thauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Dikhawatirkan nanti umat-umat yang lain atau negara-negara yang lain di luar Islam, musuh-musuh kalian akan mengurumuni kalian sebagaimana orang-orang itu menyantap hidangan dalam satu piring. Artinya apa? Dengan mudah musuh-musuh kita akan menyantap dan mengurumuni kita tanpa usaha yang penuh, tanpa tenaga dan juga waktu yang dikeluarkan dengan lebih, tidak, tapi dengan mudahnya seperti itu. Maka ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa min qillati nahnu yawma idzin, wahai Rasulullah, apakah karena sebab tersebut, kejadian tersebut karena kami jumlahnya sedikit, yaitu kaum muslimin sedikit? Kata Rasulullah,
Bal antum yawma idzin katsir. Tidak, akan tetapi pada hari tersebut, pada kejadian tersebut, kalian itu banyak jumlahnya. Walakinnakum gusa ka gusa'is sayl. Akan tetapi kalian itu seperti buih di lautan. Artinya banyak tadi tidak berarti. Tidak punya kualitas tapi punya kuantitas. Dan ini yang kita dapati. Bahwasanya Islam ini sampai kepada kita dengan syariatnya, bukan hanya dengan namanya. Dan kita lihat di sekeliling kita, bahwasanya orang mengamalkan Islam tapi hanya mengamalkan amal yang terlihat saja, namanya saja, tapi tidak mempelajari syariat Islam dan juga tidak mengamalkan syariat Islam. Kata Rasulullah, wala yanzi'annallahu min suduri aduwwikumul mahabata minkum. Sungguh pada kejadian tersebut Allah akan mengangkat dari hati-hati atau dada-dada musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan menimpakan kepada hati-hati kalian penyakit wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, apa itu wahn? Karena tidak dipahami oleh mereka apa itu wahn. Maka Rasulullah SAW menyebutkan penyakit tersebut apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Berambisi, mencintai dunia dan membenci kematian. Itulah yang membuat kita lemah. Itulah yang membuat kaum muslimin lemah, sehingga musuh-musuh Islam datang dan mengerumuni kita dengan mudah. Padahal demi Allah, kita semua akan mati. Baik kita menghindar darinya, ataupun kita berlindung darinya, atau kita masa bodoh terhadapnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Karena itu sunnatullah. Bahkan hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan, bahkan barang-barang yang ada di dunia pun akan fana. Kullu man 'alaiha fan. Setiap ada yang ada di atas muka bumi ini maka dia fana sementara. Akan tapi seakan-akan kita menganggapnya, sebagian kaum muslimin menganggapnya bahwasannya hidup ini hanya sekali. Maka digunakan untuk mencari dunia dan dunia, mencari kebahagiaan dan kesenangan yang semu, walaupun itu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, kullu mri'in musabbahun fi ahli. Setiap dari kita, setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Wal mautu adna min syiraki na'li. Dan kematian lebih dekat dengan dirinya dibandingkan tali sandalnya. Subhanallah. Kalau kita punya sandal jepit gitu ya, itu sangat dekat dengan jari-jari kita. Tapi demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, kematian itu lebih dekat daripada tali sandal jepit itu terhadap kita. Riwayat Bukhari. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, wa aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana kalian berada, walaupun kalian lari dari kematian dan kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, istana-istana yang kokoh dan juga tinggi, niscaya kematian itu akan mendatangi kalian. Baik kita di Palestina sekarang, ataupun kita di Indonesia sekarang, atau di negara yang lainnya, atau kita di tengah hutan sekalipun, bahwasannya kematian itu akan mendatangi kita. Tapi apa yang membuat kita takut kematian tersebut? Karena kecintaan kita kepada dunia, sehingga membuat kita lupa bahwasannya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya akhirat itu sesuatu yang didambakan oleh orang Islam, oleh kaum mukminin. Dahulu para salaf sangat menginginkan kematian. Menginginkan kematian kenapa? Karena dengan kematian tersebut adalah pintu bahwasannya ia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah perawalan yang di mana
amalan solehnya, ia mengetahui bahwasannya janji Allah Subhanahu wa taala terhadap amal soleh tersebut. Maka demi Allah, kita akan bertemu dengan surga, dan kita akan bertemu dengan neraka, dan kita akan melihat azab Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melihat nikmat-nikmat Allah nanti di akhirat. Maka persiapkanlah itu semua. Bukan menjaga kesehatan untuk menghindari kematian, bukan mempersiapkan diri secara finansial, asuransi dan sebagainya untuk kita menghindari kematian. Sungguhnya semua akan menghampiri kita kematian tersebut. Disebutkan oleh Salamah ibn Dinar rahimahullah, kullu amalin taqrahul mauta min ajlihi fatruk. Setiap perbuatan dan aktivitas yang membuat kamu benci terhadap kematian, maka tinggalkanlah aktivitas dan perbuatan tersebut. Tsumma la yadurruka ma tamutta. Kemudian setelah kamu tinggalkan, maka tidak akan bermudarat, berbahaya kapan kamu mati. Subhanallah, luar biasa. Bagaimana keyakinan dan juga perkataan para salaf berkaitan dengan kematian. Dan juga ada perkataan unik dari Sufyan Ats-Tsauri yang memperlihatkan dan menasihati kita supaya kita mempersiapkan bagaimana nanti amalan kita, akhiran hidup kita ketika al-maut atau kematian itu mendatangi kita. Kata beliau, man balagha sinna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyattakhid nafsahu kafana. Barang siapa yang telah mencapai umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya ia telah menjadikan dirinya untuk memakai kain kafan. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 63 tahun. Dan kata Rasulullah dalam sabdanya bahwasannya umur umatku itu di antara 60 wa 70. Maka dari jamaah yang sudah mendapati dan melewati umur Rasulullah SAW 60 tahun ke atas itu, maka hendaknya ia mempersiapkan diri dan juga bertaubat dari segala macam dosa untuk menghadapi kehidupan yang baru, yaitu akhirat. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu petunjuk Nabi SAW berkaitan dengan al-maut, tentang kematian, bahwasannya Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, bahwasannya beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian, wahai jamaah, mengingat pemutus kelezatan. Maksudnya apa? Kelezatan apa? Kelezatan dunia, yaitu al-maut. Maka ketika kita mengingat al-maut, yaitu kematian, kita akan mendapatkan pahala biidznillah ta'ala. Karena itu adalah ibadah yang agung, yang membuat kita cinta kepada negeri akhirat, yang membuat ambisi kita terhadap kehidupan dan harta dunia ini itu minimalisir. Dan ketahuilah bahwasannya mengingat kematian itu ada beberapa faedah, ada banyak faedah di antaranya. Yang pertama, dengan mengingat kematian, maka semua beban di dunia itu akan terasa ringan. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Man 'arafa al-mauta hanat 'alaihi masaibat dunya." Barang siapa yang mengetahui dan yakin tentang kematian atau datangnya kematian, maka seluruh musibah di dunia ini akan terasa ringan. Kenapa? Karena seluruh musibah sifatnya fana, dan dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membawa musibah-musibah dunia tersebut. Yang kedua, faedahnya adalah kita mengingat kematian, mengingatkan jiwa-jiwa yang lalai. Disebutkan oleh Ibnul Libat atau Ibnul Labat, "Idza hadatsa laka farahun bid dunya." Jika sedang kondisinya sekarang kamu sedang bahagia dengan kehidupan dunia, fadhkuril maut, maka hendaknya kamu mengingat kematian. Wa sur'ataz zawal, dan juga cepatnya pergi nikmat tersebut. Wa idza tartaka ghaflatan aw ghaflatun, wa idza tartatka
asabatka ghaflatun fastaghfir. Dan jika kamu lalai, maka hendaknya kau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alil mauta nasaba 'ainik. Dan jadikanlah kematian tersebut ada di depan pelupuk matamu. Artinya apa? Dengan kita mengingat kematian, kita mengingat yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena syahwat kita kepada dunia, dan kita mengingat kematian bahwasanya syahwat ini, harta ini yang kita hasilkan dan kita dapatkan di dunia hanya sementara, maka akan mengecillah jiwa-jiwa yang lalai dan akan sadar terhadap janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mungkin dua faedah ini yang bisa saya sebutkan, pada khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wa kafah wassalawatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya faedah yang ketiga atau keuntungan yang ketiga yang kita akan dapat ketika mengingat kematian, yaitu terhindar dari hasad. Apa itu hasad? Benci ketika orang lain mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda pernah berkata radhiyallahu an, "Man aktsara dzikral maut qalla farhu." Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, mengingat akhirat, maka akan sedikit bahagia dan senang-senangnya di dunia. Wa qalla hasad, dan juga akan sedikit hasadnya kepada manusia yang lainnya. Karena apa? Dia tahu bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya tersebut, nikmat yang Allah berikan kepada orang lain sifatnya sementara, sehingga ia mencari nikmat yang lebih kekal. Yang kekal yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, faedahnya adalah melembutkan hati yang keras. Kalau kita merasakan hati yang keras, sulit ketika subuh atau ketika azan berkumandang kita datang ke masjid, kita lebih senang dengan syahwat, kita sulit untuk membaca Al-Quran, membuka mushaf, dan juga kita sulit untuk merasakan tangisan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kematian. Diriwayatkan bahwasannya Safiyah radhiyallahu anha berkata, "Inna imra'atan ishtaqat ila Aisyah radhiyallahu anha qasawata qalbiha." Sungguhnya ada seorang wanita yang mengadu dan curhat gitu ya kepada Aisyah, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kerasnya hatinya. Faqalat, maka Aisyah berkata kepadanya, "Aktsiri min dzikril maut yariqa qalbak." Maka hendaknya kamu, wahai hati yang keras, ya, mengingat kematian sehingga hatimu itu akan menjadi lembut. Faraqa qalbuha. Maka setelah mendengar nasihat Aisyah radhiyallahu anha tersebut, dan ia pulang ke rumah lalu diamalkan nasihat tersebut, yang merasakan kelembutan hatinya. Faja'at tashkuru Aisyah, maka di waktu yang lain ia datang kepada Aisyah lalu berterima kasih kepadanya. Subhanallah. Lalu yang kelima atau yang terakhir, faedah dari mengingat kematian, yaitu melemahkan syahwat atau ambisi kita terhadap dunia. Ini sangat penting karena kita hidup di dunia pada zaman ini, semua nikmat bisa kita lihat. Nikmat orang lain, bahkan sampai kamarnya pun ada di medsos. Dan uang yang ada dalam saldo kita itu bisa dilihat, keluarnya, masuknya, tanggalnya berapa, menit ke berapa, sehingga menimbulkan efek apa? Kecintaan kita kepada harta. Yang ternyata dengan kecintaan kita terhadap harta tersebut, ambisi kita terhadap harta tersebut tidak membuat kita bahagia juga di dunia. Jelaskan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Idza dzakartul mauta hana alayya kulla syai'in min amri dunya." Jika aku sedang mengingat kematian, maka segala sesuatu dari urusan dunia itu terasa kecil bagiku.
Wa innama huwa ta'amun duna ta'am. Yang aku makan itu hanyalah makan, tapi sebenarnya bukan makanku sekarang. Wa libasun duna libas. Dan pakaianku sekarang itu sebenarnya bukan pakaianku, hanya sementara. Wa innaha ayyamu qala'in. Maka hari-hari tersebut aku mendapatkan mobil misalnya, aku mendapatkan harta misalnya, itu hari-hari yang sebentar saja. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita terus mengingat kematian dan juga cinta kepada negeri akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa ayyidhum binasrika wa rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.